Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Dwi Setiadi dari PG PAUD semester 5 dengan nomor stambuk 20186218. Kali ini saya akan menyampaikan hasil tugas saya mengenai penelitian tindakan kelas. Langsung saja, untuk yang pertama adalah etimologi dan paradigma pendidikan. Secara etimologi, ada 3 istilah yang berhubungan dengan penelitian tindakan kelas, yakni penelitian, tindakan, dan kelas. Penelitian sendiri adalah suatu proses pemecahan masalah yang dilakukan secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Sistematis dapat diartikan sebagai proses yang runtut sesuai dengan aturan tertentu. Kemudian yang kedua, tindakan dapat diartikan sebagai perlakuan tertentu yang dilakukan oleh peneliti, yakni guru. Dalam hal ini adalah setiap tenaga pendidik yang telah bekerja menjadi seorang pendidik, mengajar di sekolah misalnya sebagai seorang guru ataupun lain sebagainya. Tindakan diarahkan untuk memperbaiki kinerja yang dilakukan guru. Dengan demikian, dalam penelitian tindakan kelas bukan didorong hanya sekedar ingin tahu sesuatu, akan tetapi disemangati oleh adanya keinginan untuk memperbaiki kinerja. Jadi guna dari penelitian tindakan kelas ini, selain suatu kegiatan yang dilakukan untuk menguji, di sini juga kita dapat belajar untuk meningkatkan kualitas. Apalagi kita sebagai calon pendidik, maka terus hari demi hari kita harus selalu mengerti konsep-konsep dalam pendidikan seperti apa, dengan cara kita meneliti hal-hal apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas diri kita ke depannya, kualitas kinerja kita ke depannya. Dan yang ketiga, kelas yang merupakan tempat untuk proses pembelajaran, di mana penelitian tindakan kelas berarti dilakukan di dalam ruangan kelas, di dalam proses pembelajaran. Perlu untuk diingat bersama bahwa penelitian tindakan kelas ini dilakukan tanpa rekayasa, artinya dilakukan secara real dan benar-benar nyata, bahwa penelitian tindakan kelas itu dilakukan di dalam proses pembelajaran dan bukan merupakan suatu hal yang direkayasa. Jadi itu merupakan suatu kegiatan penelitian yang nyata dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja kita juga sebagai pendidik. Bagian selanjutnya, konsep paradigma penelitian. Konsep paradigma yaitu pola berpikir yang dibentuk dengan waktu yang cukup lama dan diterima dan diyakini oleh individu atau kelompok yang dijadikan dalil atau penuntun untuk bersikap dan berperilaku. Paradigma penelitian terbagi atas dua, yakni paradigma kuantitatif dan paradigma kualitatif. Yang pertama adalah paradigma kuantitatif, yaitu pola pikir yang diukur secara matematis. Sedangkan yang kedua, paradigma kualitatif, merupakan pola pikir yang berprinsip bahwa segala sesuatu tidak selamanya bisa diukur secara matematis. Bagian kedua, konsep penelitian tindakan. Pengertian penelitian tindakan. Penelitian tindakan merupakan kegiatan yang dilakukan berulang kali dalam suatu siklus. Nah, penelitian yang digunakan untuk menguji, mengembangkan, atau bahkan menemukan dan menciptakan tindakan baru, sehingga tindakan tersebut kalau diterapkan dalam pekerjaan atau proses pembelajaran, maka proses pelaksanaan kerja akan lebih mudah, cepat, dan hasilnya memuaskan serta lebih meningkatkan kualitas kinerja kita. Untuk penelitian tindakan sendiri, dia memiliki beberapa karakteristik. Dalam hal ini seperti siklus, kemudian penelitian tindakan itu dilakukan dalam suatu siklus dan dilakukan berulang kali. Jadi tidak cuma sekali dua kali, tapi dilakukan berulang-ulang kali. Dan kemudian membutuhkan proses yang panjang, sehingga dari proses yang panjang itu kita bisa melihat hasil dari penelitian tindakan itu seperti apa. Kemudian barulah diciptakan satu hal yang bisa untuk lebih mempersingkat waktu. Seperti yang tadi dikatakan bahwa
menciptakan kualitas kerja yang memudahkan kita sebagai tenaga pendidik, mempercepat dan meringkas segala sesuatunya, tapi dengan tetap pada tujuan, yakni kualitas kerja yang baik. Selain karakteristik, di sini juga terdapat ruang lingkup dan objek untuk penelitian tindakan. Objek dan penelitian tindakan. Pada umumnya, objek dianggap sebagai suatu hal, perkara, maupun orang yang menjadi pokok pembicaraan atau hal yang dijadikan sasaran untuk diteliti, diperhatikan. Sedangkan penelitian tindakan berarti penelitian yang dilakukan pada sebuah kelas untuk mengetahui hasil tindakan yang diterapkan pada suatu subjek penelitian di kelas tersebut atau di tempat tersebut. Sadar maupun tidak sadar, proses atau kegiatan belajar mengajar tidak semata-mata bertujuan karena adanya siswa dan juga guru. Perlu diketahui bersama bahwa proses belajar mengajar itu dilakukan dengan tujuan tertentu dan telah ditetapkan sebagai tujuan untuk mencapai komponen pembelajaran lainnya. Nah, objek penelitian tindakan ini pun juga harus merupakan sesuatu yang aktif, bukan merupakan benda mati. Adapun objek-objek yang terlibat dalam penelitian tindakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa, kemudian guru, kemudian materi pembelajaran, kemudian peralatan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses berjalannya suatu pendidikan atau proses belajar mengajar, kemudian hasil pembelajaran dan unsur pengelolaan. Untuk materi selanjutnya adalah desain penelitian tindakan. Menurut Kamis dan Tagar 1988 dalam Surya 2003-54 juga menyatakan bahwa penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian reflektif diri secara kolektif dilakukan peneliti dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran dan keadilan praktek pendidikan sosial mereka. Nah, penelitian tindakan merupakan salah satu bentuk rancangan penelitian. Dalam penelitian tindakan, peneliti mendeskripsikan, kemudian menginterpretasi dan menjelaskan suatu situasi sosial pada waktu yang bersamaan dengan melakukan perubahan dan intervensi dengan tujuan perbaikan atau partisipasi. Dalam desain penelitian tindakan, terdapat langkah-langkah dalam penelitian tindakan ini yang meliputi 1. Perencanaan atau planning. Yang kedua, pelaksanaan atau dapat dikatakan sebagai action. Yang ketiga, pengamatan atau monitoring. Dan yang keempat, refleksi atau penilaian. Selanjutnya, dalam desain penelitian tindakan terdapat ciri-ciri yang pada umumnya penelitian tindakan ini dilakukan untuk mencapai 3 tujuan, yakni untuk yang pertama, meningkatkan praktik. Yang kedua, peningkatan pengembangan profesional, pemahaman praktik dan praktisinya. Dan yang ketiga, peningkatan situasi tempat pelaksanaan praktik. Langsung saja untuk materi yang ketiga. Pada materi yang ketiga ini, kita akan membahas mengenai konsep penelitian tindakan kelas. Langsung saja, pengertian penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah suatu penelitian praktis yang dimaksudkan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Penelitian ini merupakan salah satu upaya guru atau para pendidik atau praktisi dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki dan atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Jadi dalam hal ini penelitian tindakan kelas dilakukan bukan hanya untuk meningkatkan kinerja guru saja, tapi juga meningkatkan kualitas proses pembelajaran sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Dalam penelitian tindakan kelas terdapat ruang lingkup penelitian tindakan kelas sebagai berikut. Ruang lingkup penelitian tindakan kelas sendiri merupakan salah satu jenis penelitian dari berbagai jenis penelitian seperti penelitian eksperimen dan juga penelitian kuantitatif.
Namun dalam hal ini, penelitian tindakan kelas merupakan jenis penelitian yang paling tepat dan strategis untuk melakukan suatu perbaikan proses pembelajaran yang permasalahannya banyak dialami oleh setiap kita pendidik. Oleh sebab itu dikatakan bahwa penelitian tindakan kelas sangat penting dan tepat untuk dipahami serta diaplikasikan dalam upaya mengatasi masalah-masalah tersebut yang keseharian tidak lepas dari masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran di kelas. Perlu untuk diketahui bersama bahwa penelitian tindakan kelas juga mempunyai ruang lingkup atau batasan. Dengan adanya pembatasan atau ruang lingkup dalam sebuah penelitian adanya karena akan mempengaruhi validitas dari hasil penelitian itu sendiri. Ruang lingkup ini dibuat agar penelitian atau materi itu lebih terarah dan sesuai tujuan. Jadi dalam penelitian tindakan kelas itu terdapat ruang lingkup yang membatasi penelitian tindakan kelas tersebut sehingga setiap kegiatan yang dilakukan itu untuk mencapai suatu tujuan yang dimana mempermudah setiap tenaga pendidik dalam menuntaskan setiap masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran sehari-hari di dalam kelas. Selanjutnya, dalam penelitian tindakan kelas terdapat juga desain penelitian tindakan kelas sebagai berikut. Dalam desain penelitian tindakan kelas ini sedikit berbeda dengan desain penelitian tindakan karena dalam desain penelitian tindakan kelas ini terdapat atau terbagi dalam 2 siklus. Yang pertama adanya perencanaan, kemudian dilakukan pelaksanaan, kemudian pengamatan dan refleksi merupakan bagian dari siklus yang pertama. Setelah semuanya itu terjadi, maka dari refleksi dibuatlah kembali perencanaan pada siklus yang kedua, kemudian dilakukan lagi pelaksanaan, pengamatan, dan kemudian yang terakhir refleksi. Jadi dalam desain penelitian tindakan kelas itu ada 2 siklus. Jadi dilakukan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi, dan dilakukan kembali dalam siklus yang kedua. Nah, itu adalah merupakan desain penelitian tindakan kelas. Dan untuk yang terakhir dalam penelitian tindakan kelas tentunya memiliki ataupun juga ada tujuan dari peran guru dan calon guru dalam penelitian tindakan kelas itu sendiri. Perlu kita ketahui bersama bahwa tugas utama dari seorang pendidik atau guru selain mendidik juga mengajar. Sebagai pengajar, guru diperhadapkan pada tuntutan profesi untuk melakukan upaya perbaikan atas kekurangan-kekurangan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam hal ini kita pun juga sebagai pendidik atau bahkan calon pendidik, kita pun dituntut untuk meningkatkan kualitas kinerja kita dalam proses belajar mengajar. Jadi tidak sebatas kita mengajar murid-murid, tapi tetap kita harus selalu meningkatkan kualitas diri kita, sehingga dari kualitas diri kita itu kualitas kinerja mengajar kita dapat memberikan efek baik kepada siswa yang kita ajar, sehingga itu pun juga semakin mempermudah kita dalam bekerja untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, salah satu yang menjadi alasan pentingnya dilakukan penelitian tindakan kelas adalah untuk mengatasi permasalahan reformasi kurikulum pendidikan yang sedang berlangsung di jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, atau juga berbagai aspek yang terkait di dalamnya. Peranan guru dalam penelitian tindakan untuk memperbaiki mutu pembelajaran yang akhirnya meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini memberikan suatu gambaran bahwa sebagai peneliti, guru juga harus memahami teori tentang kurikulum sesuai dengan tugasnya sebagai pengembang kurikulum, melakukan peningkatan mutu pembelajaran di kelas. Jadi dari peningkatan kualitas kinerja kita, maka kita juga harus semakin lebih mengerti atau lebih paham mengenai setiap unsur-unsur atau elemen-elemen yang terkait atau yang berhubungan dengan proses pembelajaran, sehingga apapun yang kita lakukan untuk meningkatkan kualitas diri kita itu dapat berguna, sehingga hal itu dapat meningkatkan juga kualitas dari proses pembelajaran yang kita lakukan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk penyampaian materi mengenai penelitian tindakan kelas. Itu saja yang dapat saya sampaikan.
Mungkin ada banyak kekurangan, mohon dimaafkan, dan kiranya apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita semua yang mendengarkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.